Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk bersilaturahim, ya, saling belajar bersama, belajar dan pembelajaran, ya. Alhamdulillah juga malam ini juga saya begitu terharu, ya, seperti saya melihat ternyata kita punya banyak pasukan, ya, pasukan pendidik, ya, Masya Allah gitu, ya, yang sebelumnya kita semuanya sudah kenal gitu, ya, tapi ternyata ketika semua diberi kepercayaan dan tanggung jawab, ternyata bisa menampilkan sesuatu yang sangat membanggakan gitu, ya. Alhamdulillah, ya, biar ya, kita punya banyak tenaga pendidik di sini, ya, kita beri tepuk tangan semuanya. Ya, kalau selama ini yang sering kita lihat adalah anak-anak, ya, anak-anak dari MI, MTS, MA, kemudian mahasiswa. Nah, ini ternyata ada yang lebih dari mahasiswa, ya, pasti itu, ya. Nah, intinya sebenarnya saya itu oke, tapi saya jadi grogi. Terus terang saya ditodong hari ini, ya. Tapi tidak apa-apa, meskipun saya tadi telat, terus terang saya mohon maaf, ya. Sebenarnya pengen ikut bergabung itu dari hari Senin gitu, tapi karena ada berbagai kegiatan jadi baru bisa hadir hari ini, dan itu pun telat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Alhamdulillah tadi sudah sempat ikut mengamati progres dari para sahabat-sahabat tutor di sini terkait skill dalam mengajar gitu, ya. Kita juga paham, ya, memang untuk bisa menjadi mahir dalam mengajar itu butuh waktu gitu. Maka tadi kalau disampaikan dari para evaluator, ya, bahwa butuh adanya jam terbang itu memang tidak dipungkiri. Jadi exercise make perfect gitu, ya. Dengan latihan lah kita akan menjadi sempurna. Maka memang, ya, tetap kita harus terus belajar, ya, terus belajar sepanjang hayat gitu. Terus ketika kita terjun di dunia pendidikan, ya, jadi itu adalah dunia yang tidak pernah lekang, ya, oleh zaman. Maksudnya, ya, ketika kita mungkin usia sudah 50 tahun, nggak tahu saya Nur Aini tadi, ya, atau mungkin ada yang lebih gitu, ya. Tapi pendidik itu, ya, semangat itu harus selalu selalu ada gitu, ya. Jadi belajar sepanjang hayat gitu, belajar dan terus belajar, dan tidak memandang bahwa belajar itu harus kepada yang sudah dokter mungkin atau yang sudah profesor mungkin, ya. Kita tetap wajib belajar kepada yang lebih dari kita, tapi juga kita patut juga belajar kepada orang-orang yang mungkin juga di bawah kita gitu. Jadi jangan malu untuk itu gitu, ya, jangan malu untuk belajar kepada orang yang mungkin lebih muda dari kita, bahkan mungkin belajar dari anak-anak kita, bahkan mungkin belajar dari bayi sekalipun gitu, ya kan, karena, ya, hidup kita, ya, selalu belajar dan belajar. Kalau sudah seperti itu, ya, niscaya kita akan selalu menjadi orang yang ketika kita mengemban amanah ini sebagai seorang tutor atau seorang guru, itu akan selalu ada di posisi yang kalau saya mengatakan merdeka ruh gitu, ya, merdeka ruh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Nah, itu nanti kita bisa rasakan itu manakala kita bisa menempatkan diri kita pada posisi itu gitu. Kita dengan siapapun belajar gitu, ya. Kita dengan siapa, misalnya dengan Pak siapa Muiz, ya. Dengan Pak Muiz, ya, kita juga belajar. Ternyata Pak Muiz pun juga memiliki skill yang
tidak kalah apa namanya keren ya dari seorang tutor gitu ya, belajar bagaimana mengoperasikan kamera dan sebagainya. Nah, contohnya seperti itu. Belajar dari mana lagi ya? Belajar dari apa misalnya ya, murid-murid kita gitu. Murid-murid kita kok kenapa ya dia tidak paham-paham nih diberi materi misalnya. Nah, itu kan juga akhirnya memancing diri kita juga untuk belajar. Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, akhirnya dari situ kita cari literasi. Oh, bagaimana caranya ya untuk menangani masalah yang seperti itu, gitu. Akhirnya itu menjadi pancingan atau trigger kita untuk selalu belajar. Jadi terus belajar dan terus belajar, jangan sampai puas dengan apa yang sudah dicapai hari ini, gitu. Oke, itu terkait keberlanjutan dalam belajar ya. Berikutnya adalah terkait komunikasi ya, komunikasi dalam pendidikan gitu ya. Saya ingin menyampaikan sedikit ya terkait komunikasi. Tadi saya melihat tadi sudah disampaikan juga oleh salah satu evaluator ya, bahwa oh tadi ada loh yang apa namanya minta izin untuk ke kamar mandi tapi kok tidak direspon. Nah, sebenarnya itu kan satu stimulus ya, ada satu stimulus, ada satu reaksi gitu. Nah, itu adalah satu sinyal yang harus direspon oleh kita sebagai seorang pendidik gitu. Banyak sih ya yang apa namanya harus direspon ya, harus tindak lanjuti lah ya ketika kita menjadi seorang pendidik. Nah, memang sebenarnya komunikasi itu sangat berperan di dunia pendidikan ya. Kita bisa menerapkan komunikasi itu di salah satunya ya di dunia pendidikan, di mana kita selalu antara kita sebagai komunikator ya dengan anak-anak itu sebagai komunikan. Nah, ini kadang kan tidak bisa berjalan apa namanya secara normal ya. Di situ kadang kita menemukan ada yang namanya noise gitu ya, atau gangguan gitu. Ada gangguan ya. Nah, gangguan-gangguan seperti itu juga harus kita cermati sebagai seorang guru. Biar apa? Biar nanti pembelajaran itu tetap kondusif. Nah, itulah bagian dari pengelolaan kelas kan gitu ya, sehingga dengan selalu kita melihat, memahami bahwa proses pembelajaran itu adalah di situ ada peran komunikasi, ada proses komunikasi yang kita pahami gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa memaksimalkan hasil ya dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Terus tadi di dalam komunikasi itu ada yang namanya media. Media itu juga sangat penting. Ya, silahkan buat media yang sebaik-baiknya. Ya, media yang semenarik mungkin, yang kreatif, inovatif, yang atraktif gitu ya. Kalau ternyata media tidak ada, ya tadi, ya silahkan manfaatkan media yang bisa dimanfaatkan di kelas gitu. Ya, jadi guru itu kalau sudah seperti itu ya, guru itu akan selalu kreatif ya, tidak pernah stuck gitu loh dengan keterbatasan gitu ya. Yang diharapkan seperti itu. Ya, selalu akan ada inovasi, selalu ada kreativitas, selalu ada ide-ide ya di sela-sela keterbatasan begitu ya. Nah, seperti itu. Terus medianya juga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga harus memahami kondisi di sekeliling kita gitu ya, lingkungan atau kelas gitu. Kita juga harus memahami apakah papan tulisnya itu perlu dibersihkan gitu kan ya. Terus terang, papan tulisnya kok hitam ya. Kalau susah dibersihkan dengan menggunakan air ya, kayaknya itu tidak mungkin dibersihkan dengan menggunakan air. Berpikir apa ya? Biasanya pakai apa? Thinner, boleh pakai thinner gitu, atau pakai apa? Misalnya nggak ada pakai thinner deh, biasanya pakai software. Iya, yang pasti di masa COVID itu sangat laris tuh apa itu? Selain software, misalnya software kan, aduh sayang buat nanti malam tuh apa misalnya? Minyak kayu putih bisa. Terus apa lagi? Yang hand sanitizer. Hand sanitizer itu ada alkoholnya ya, dia bisa digunakan untuk membersihkan papan tulis yang hitam seperti itu. Jadi ya itu tadi ya, apa nih? Akhirnya kan berpikir ya, ketika menemukan suatu
kondisi, satu keadaan, satu sinyal, satu tanda gitu ya, satu respon ya, satu apa namanya ya, satu apa namanya, respon ada stimulus ya, SR gitu itu dari SRO dalam komunikasi gitu ya. Nah itu kita harus bisa menyelesaikannya. Manakala kita bisa menyelesaikan masalah itu, anak-anak juga bisa memahami. Nanti itu akan memberikan poin yang bagus gitu loh buat si Pak Guru atau Pak Tutor istilahnya apa ya, Pak Tutor ya. Pak Tutor kesannya ternyata kreatif, Pak Tutor saya ternyata apa namanya ya, inovatif, ternyata keren, ternyata care, ternyata peduli. Nah hal-hal kecil seperti itu ketika ditunjukkan kepada anak-anak, kepada peserta didik, itu juga akan memberikan apa penilaian yang positif gitu. Oh berarti nanti saya pun juga harus begitu ya gitu ya, seperti itu. Jadi memang oke, sedetail itu gitu loh kita itu memperhatikan anak didik kita ya. Jadi apalagi tadi ya dengan kita paham tentang komunikasi, maka nanti diharapkan semua para tutor di sini coba gali lagi, pelajari lagi, baca-baca lagi ya buku-buku terkait komunikasi tadi. Terus juga tadi saya masih ada melihat, mungkin tadi kalau ibu siapa tadi itu menyatakan bahwa kita itu kan ngajar murid-murid yang sudah dewasa, jadi harus memahami tentang andragogi gitu ya. Jadi kalau kita ngajar dengan cara menunjuk-nunjuk begitu kan kayaknya tuh kurang etis ya gitu ya. Jadi mohon itu untuk ya tidak digunakan, pakailah gestur yang lebih manusiawi lah gitu. Memang karena kan pada dasarnya ketika kita nunjuk seseorang kan satu telunjuk di khawatir gitu ya, anak paham gitu loh, ini kok suka nunjuk-nunjuk gitu ya. Ya mudah-mudahan ya seperti itu, sampai seperti itu ya, karena itu tadi itu kan juga bagian dari kita memahami memahami audien, memahami peserta didik gitu ya. Ketika kita sudah bisa memahami, nah nanti kita akan bisa memberikan kita akan bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kalau iya kan, tapi kalau sudah tadi aduh kok saya ditunjuk-tunjuk dengan cara begitu, itu nanti itu sudah langsung memberikan dampak yang gitu ya. Gimana dampak yang kurang kurang melegakan begitu ya. Itu juga harus diperhatikan, karena kita harus menghargai para peserta didik yang mau ya sudah seusia itu mau untuk mau untuk melanjutkan ya semangat untuk memperkaya keilmuannya gitu. Nah itu harus dipahami sekali ya, karena apa itu mesti diperhatikan, yaitu tadi biar terjalin komunikasi yang baik gitu. Kalau komunikasi sudah berjalan dengan baik, ini saya tutor memberikan apapun itu kepada siswa itu akan diterima dengan dengan baik ya, dengan baik, dengan senang gitu loh ya. Kalau senang kan asik ya gitu, memanusiakan gitu ya, peserta didik kita, seperti itu. Terus tapi sih secara keseluruhan ya tadi sudah lumayan, meskipun harus ada beberapa yang diperbaiki. Tadi ada yang jalan-jalan, itu juga nanti juga bisa menjadi noise juga ya, jalan ke sana jalan ke sini gitu kan, kadang hanya berhenti di satu titik gitu. Nah itu coba ritmenya untuk dikontrol lagi gitu ya, ritmenya. Kalau terlalu mondar-mandir seperti setrika gitu ya kan, itu juga nanti akan mengurangi konsentrasi gitu ya, seperti itu. Jadi silahkan semuanya digali, terus diasah gitu ya, kepekaan kita memahami peserta didik gitu ya, memahami apa sih yang diperlukan oleh peserta didik, apa yang dimau ya. Intinya adalah sebenarnya bagaimana biar nanti peserta didik itu kan meningkat prestasinya, meningkat semangatnya, meningkat daya juangnya, meningkat attitude-nya kan gitu ya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa memberikan pembelajaran yang bermakna kepada siswa dengan berbagai kreativitas kalian. Masya Allah itu udah
keren sekali ya. Hanya terus silahkan ditingkatkan lagi, diasah lagi, kemudian dilengkapi dengan kemampuan komunikasi yang bagus, kemampuan memahami peserta didik andragogi tadi yang bagus. Di saya kalian akan menjadi master tutor yang bisa diandalkan. Gitu. Ya, ya. Terima kasih ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita bisa tetap berkomunikasi, tetap saling tukar ilmu ya, tukar pengalaman dan seterusnya dan sebagainya. Seperti itu, dan jangan hanya sekali ini saja, terus adakan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan skill tutor ini menjadi lebih profesional. Terima kasih. Mari kita maaf, jadi kayak di kelas aja ya. Jadi saya cukupkan. Alhamdulillahirobbilalamin.